susah karena urusan-urusan yang dia harapkan untuk selesai, urusan yang dia harapkan untuk cepat kelar, tidak berlarut-larut, atau kaitan dengan hajat yang ingin Rabbana 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 Rabbana. Sebelum dia berdoa kepada Allah, ya tentu ada adab yang lainnya sebelum doa. Misalnya sebelum berdoa bersolawat kepada Nabi, sebagaimana Nabi ajarkan memang seperti itu. Nah, terus lima kali kalimat ini, Rabbana 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 Rabbana. Anja Allah mimma yakhafu atau mimma arada, maka Allah akan bebaskan daripada yang dia khawatirkan dalam kehidupan ini, dan Allah akan beri apa yang dia kehendaki. Lalu beliau membaca ini ayat. Jadi membaca ini ayat pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 95, bahwa Allah menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, di sini ayat pertama, ayat penggalannya berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak ciptakan semua ini dalam keadaan batil. Semua pasti ada manfaatnya, semuanya saja. Mau nyamuk kah itu, mau bakteri kah itu, mau kutu kah itu, mau ulat, cacing, semua tidak ada yang sia Allah ciptakan. Dan semua ada hikmah di balik penciptaan itu. Bahkan Allah ciptakan setan pun, iblis, Allah ciptakan itu walaupun memang karakternya ataupun sifat-sifatnya dia cenderung kepada kejahatan karena iri dengki, sehingga dia ingin membalas dendam atas perbuatan yang pernah dilakukan oleh dirinya menghasut Nabi Adam, lalu Allah hukum karena sebab tersebut. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbi antirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan umur saya sampai nanti hari kebangkitan. Maka Allah katakan innaka minal mundharin, kau iblis termasuk orang yang aku tangguhkan umurnya. Sehingga sampai hari kiamat iblis berikrar di hadapan Allah akan mengganggu, menggoda, menjerumuskan umat manusia ini sehingga banyak-banyaknya dia masuk ke dalam neraka. Hanya walaupun seperti itu hidupnya, walaupun seperti itu, nah, tapi ya juga dikabulkan doanya begitu ya. Dengan apa? Karakter yang selalu menunjukkan keburukan-keburukan di hadapan manusia. Baik. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, semua ada hikmahnya. Nah, maka dikatakan bahwa kalimat pertama Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kalimat Rabbana yang pertama. Ini dalam rangkaian ayat. Rabbana yang kedua, di sini ada kalimat Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau bagi mereka orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka, maka sungguh engkau hinakan dia. Bagi orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau hinakan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak pernah akan mendapatkan penolong-penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang masuk neraka itu karena keadilan Allah, karena sebuah kezaliman yang pernah dia lakukan. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka itu karena
tidak ada hisab, tiba-tiba dilempar saja ke neraka, tidak ada begitu cerita. Tapi semua kecuali karena kezaliman. Di mana orang tidak sholat, zalim. Orang sudah tidak sholat, tidak ganti sholatnya, zalim. Tidak mengqadha sholatnya, itu zalim dia. Orang punya utang sama tetangga temannya, tidak bayar, zalim. Orang durhaka sama ibu bapaknya, zalim. Jadi masuk neraka itu karena kezaliman. Setelah dihisab, setelah ditimbang amalnya, setelah diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri yang tidak taat sama suaminya, walaupun ahli ibadah, itu zalim juga. Seorang suami yang tidak kasih nafkah anak istrinya, zalim juga. Jadi bahwa neraka itu Allah berikan bagi orang-orang zalim. Neraka itu Allah berikan bagi orang-orang zalim. Berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa'amanna. Kata Rabbana yang ketiga. Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa'amanna. Ini kalimat Rabbana yang ketiga. Kemudian Rabbana wa atina ma Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana yang keempat. Masih dalam satu rangkaian ayat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wa kafir anna sayyi'atina. Maka lebur daripada kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang baik. Ya, ini doa ini termaktub juga dalam ayat yang lain, doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Ya, kita merasa soleh tidak bagus, tapi ingin jadi orang soleh, ya itu memang seharusnya begitu. Tapi kalau merasa sudah soleh, nah itu tidak bagus itu. Karena merasa baik, merasa soleh, merasa alim, pokoknya merasa itu tidak bagus itu. Tapi kalau punya keinginan untuk jadi orang soleh, untuk jadi orang alim, untuk jadi orang baik, nah itu memang harapan setiap orang. Tapi kalau sudah merasa, oh saya soleh, nanti dia akan meremehkan orang lain. Oh saya sudah alim, dia akan meremehkan orang lain. Nah, jadi tidak pantas. Nah, maka karena kita merasa orang biasa, ayat ini mengajarkan bahwa ada kisah orang-orang yang berdoa. Jadi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami dan berkumpul dengan orang-orang baik. Wafatkan kami dan kumpulkan kami dengan orang-orang baik. Artinya kita ini tidak boleh menstatuskan diri kita sebagai orang baik, tapi berharap dikumpulkan dengan orang-orang baik. Berarti pasti ada itu. Al-abrar itu pasti ada. Nah, cuman apakah kita orangnya? Nah, itu belum tentu. Ini Rabbana yang keempat.